Setiap manusia memiliki kesedihan dan dukanya masing-masing. Sayangnya, tidak semua manusia bisa memiliki empati untuk sekedar mendengarkan kesedihan orang lain. Jadi gak heran kalau sebagian orang memilih memendam kesedihannya daripada diajak adu nasib. Makanya kalau ada teman yang menceritakan kesedihannya, dengarkan aja. Jika kamu tidak punya solusi atas permasalahan hidupnya, lebih baik diam dan jangan didebat. Tapi semoga kalian semua punya teman untuk saling berbagi suka dan duka. Dan semoga dijauhkan dari teman yang suka membanding-bandingkan nasib manusia lain. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini namanya Connie. Dia adalah ibu rumah tangga yang punya kebiasaan aneh mengoleksi kupon belanja. Awalnya Connie ini ingin menerapkan hidup hemat, namun lama-lama hal itu menjadi kebiasaan sehingga tiap hari mengumpulkan kupon dari berbagai tempat. Kebiasaan ini membuat suami Connie yang bernama Rick jadi kesal. Hal itu karena Connie tidak lagi menjadi hemat, tapi justru membeli barang-barang yang gak berguna. Namun sebenarnya kebiasaan itu muncul bukan tanpa alasan. Dulu Connie ingin berhemat karena sedang mengikuti program kehamilan yang biayanya sangat mahal. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Connie pun hamil. Sayangnya karena belum rezeki, Connie harus mengikhlaskan bayinya pergi. Dan hal inilah yang membuat Connie semakin berduka, tapi Rick tidak pernah mau mengerti. Bukannya menemani istrinya yang masih bersedih, Rick justru semakin sibuk dengan pekerjaannya sebagai pegawai dinas pajak. Dalam sebulan, Rick bisa keluar kota selama 3 minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kepergian Rick itu tidak menjadi masalah. Connie justru merasa senang karena akhirnya ia akrab dengan tetangga samping rumahnya yang bernama Jojo. Jojo adalah seorang influencer. Sama seperti Connie, Jojo hobi mengumpulkan kupon belanja dan mengajarkan hidup hemat kepada para followersnya. Selain itu, Jojo juga punya bisnis kosmetik bernama Back to Black. Bisnis tersebut fokus pada make up yang hanya digunakan oleh orang kulit hitam. Sayangnya perkembangan bisnis tersebut tidak terlalu menjanjikan. Sementara itu, Connie yang sangat hobi mengumpulkan kupon, bahkan dia rela membongkar tempat sampah hanya untuk mendapat selembar kupon keinginannya. Karena setelah itu Connie bisa berbelanja dan bahkan mendapatkan diskon hingga 90% gara-gara kupon tersebut. Akan tetapi tidak hanya Rick yang menganggap Connie aneh. Seorang kasir supermarket langganan bernama Greg juga kesal jika Connie berbelanja di sana. Karena penggunaan kupon-kupon itu membuat antrean kasir jadi begitu panjang dan lama. Dan Greg semakin kesal karena Connie terlihat tidak merasa bersalah. Namun di balik itu semua, kondisi rumah tangga Rick dan Connie sebenarnya tidak baik-baik saja. Setiap saat Rick memandang istrinya aneh, sehingga menyuruhnya bekerja untuk menghapus kebiasaan tersebut. Karena menurut Rick, Connie terlalu larut dalam kesedihannya kehilangan sang anak, sehingga dia pun hobi mengoleksi kupon dan berbelanja yang gak perlu. Diam-diam Connie merasa tersinggung akan hal itu, namun ia tak pernah menunjukkannya di hadapan Rick. Ia pun mengendamnya sendirian dan mengalihkannya dengan makan sereal favoritnya. Tapi ternyata siang ini Connie lagi sial karena ia memakan sereal yang rasanya udah apek. Akhirnya Connie pun menulis komplain kepada perusahaan sereal tersebut untuk mengutarakan kekesalannya. Lalu beberapa hari kemudian Connie mendapat surat balasan berisi permintaan maaf sekaligus kupon sereal gratis. Tapi gara-gara permasalahan ini Connie langsung dapat ide untuk memperoleh kupon gratis dengan cara lain, yaitu dengan menulis komplain sebanyak-banyaknya kemudian mengirimkannya pada tiap perusahaan produk tersebut. Hingga beberapa hari kemudian Connie mendapat banyak kupon gratis. Ia pun segera menggunakannya sampai membuat Greg kesal. Keesokan harinya Connie mengundang Jojo ke rumahnya untuk menunjukkan kupon gratis yang ia terima. Jojo pun merasa begitu takjub atas kerja keras Connie. Ia jadi heran karena dulu Connie hanya menulis komplain untuk perusahaan sereal, tapi sekarang ia juga menulis untuk banyak produk. Bahkan Connie juga menulis komplain untuk tisu toilet seharga $40 aja. Jojo pun bersedia membeli kupon tersebut yang membuat Connie merasa terkejut.
Ia pun memberikan harga $20 dan ternyata Jojo masih mau membelinya. Karena itu sama saja dengan diskon setengah harga. Dan oleh karena itu Connie pun menyadari bahwa ia bisa memperoleh keuntungan dari kupon yang ia peroleh secara gratis. Connie pun akhirnya mencari tahu pabrik yang memproduksi kupon-kupon itu. Ia dan Jojo kemudian menemukan sebuah pabrik di Meksiko yang bekerja sama dengan banyak perusahaan besar untuk memproduksi kupon-kupon belanja. Maka dari itu, Connie ingin mengajak Jojo untuk bekerja sama dalam bisnis ini. Namun awalnya Jojo tidak mau menerima ide Connie karena terlalu berbahaya. Tapi karena Connie berhasil meyakinkannya, maka Jojo pun akhirnya mengikuti ide Connie. Setelah itu mereka segera berangkat ke Meksiko untuk menemukan pabrik tersebut. Dan esok paginya ketika mereka sudah sampai di sana, Connie mencari karyawan pabrik yang bisa diajak kerjasama dalam bisnis ini. Sampai ia bertemu dengan seorang karyawan bernama Alejandro dan istrinya Rosa, yang ternyata juga karyawan di pabrik tersebut. Maka Connie pun mendekati sepasang suami istri tersebut untuk menjalankan misinya. Di sini Alejandro dan Rosa sebagai karyawan pabrik bertugas mengambil kupon gratis dari pabrik itu, kemudian memberikannya pada Connie. Akan tetapi Alejandro menyadari bahwa ini adalah salah satu bentuk pencurian. Tapi Rosa justru mengingatkan suaminya bahwa mereka hanya dibayar $2 per jam dan gaji tersebut masih sangat kurang untuk Rosa yang sedang hamil. Dari sini Connie kembali meyakinkan Alejandro kalau mengambil beberapa kupon dari pabrik itu tidak akan membuat perusahaan raksasa itu bangkrut begitu saja. Dan Connie akan memberi imbalan yang jauh lebih besar dibanding menjadi karyawan di pabrik itu. Jadi akhirnya Alejandro dan Rosa pun mau bekerja sama dengan Connie dalam misi ini. Maka Alejandro pun memikirkan cara untuk mengambil kupon gratis seperti permintaan Connie. Pabrik itu ternyata dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah bagian pemeriksaan kupon dan biasanya dikerjakan oleh para perempuan. Sedangkan yang kedua adalah bagian percetakan. Biasanya dikerjakan oleh para laki-laki karena merupakan pekerjaan yang berat. Pada bagian percetakan inilah biasanya pabrik memproduksi kupon ekstra. Dan sebelum dikirim, kelebihan kupon itu biasanya akan dihancurkan dalam pabrik. Namun kali ini Alejandro mengambil perannya untuk menyimpan kupon itu, kemudian mengirimkannya pada Connie. Setelah berhasil mendapatkan suplai dari Alejandro, Connie pun membuat website sebagai tempat penjualan kupon-kupon itu. Sementara itu, Jojo sebagai influencer bertugas untuk mempromosikan website tersebut untuk memperoleh para pelanggan. Dan dalam waktu singkat, bisnis ini berkembang dengan sangat pesat. Banyak orang yang menggunakan kupon ini hingga mereka pun banjir pesanan. Namun di saat mereka sedang senang-senangnya, tahu-tahu akun Connie ditangguhkan karena terdeteksi memperoleh uang banyak dalam waktu yang singkat. Makanya sistem mengira kalau Connie sedang melakukan pencucian uang. Akhirnya Connie pun menelpon PayPal untuk menanyakan hal ini. Dan pihak PayPal berkata bahwa akun tersebut akan dipulihkan jika Connie bisa membuktikan keberadaan bisnisnya. Untuk itu Connie pun menghubungi Tina, seorang ahli IT yang fokus pada bidang akun cyber. Tina sudah terbiasa menangani pasar gelap di internet, sekaligus familiar dengan pencucian uang. Oleh karena itu, Tina pun menjelaskan beberapa hal pada Connie supaya bisnisnya tetap berjalan dengan aman. Pertama, Connie harus membagi uangnya ke dalam banyak rekening supaya tidak terdeteksi menyalahi aturan sebelumnya. Connie bahkan harus memiliki banyak identitas samaran supaya tidak bisa dilacak oleh pihak berwajib. Sementara itu, untuk menutupi bisnis kupon ilegal ini, Connie akan menggunakan bisnis Back to Black milik Jojo. Selain itu, Tina meminta Jojo untuk menghapus seluruh video YouTube yang mempromosikan website mereka. Dan untuk website tersebut, Tina telah menciptakan pengamanan data setingkat keamanan militer supaya tidak ada satupun yang bisa melacak keberadaan mereka. Dan untuk yang terakhir kali, Tina menyuruh Connie dan Jojo untuk tidak mengalamatkan bisnis ini ke rumah pribadi mereka. Maka beberapa hari kemudian Connie pun menyewa sebuah rumah yang akan digunakan menjadi kantor dan markas mereka. Dan setelah permasalahan itu berhasil diselesaikan oleh Tina, sekarang Connie dan Jojo kembali menjalankan bisnisnya seperti semula. Bahkan kini pelanggan mereka pun semakin banyak. Akan tetapi di sisi lain ada seorang bernama Ken yang bertugas mendeteksi kerugian supermarket A&G.
Ken mengawasi peredaran kupon palsu yang biasanya diproduksi oleh Tiongkok, dan ia menjalankan tugasnya itu dengan tegas dan kaku, seperti karakter pribadinya. Lalu, pada suatu hari Ken pun mendapat laporan bahwa orang-orang banyak yang membeli di ANG menggunakan kupon gratis. Ken kemudian berpikir kalau orang-orang tersebut menggunakan kupon palsu, sehingga ia langsung memeriksanya. Akhirnya setelah bekerja seharian penuh, Ken berhasil menemukan salah satu pengguna kupon tersebut. Dan keesokan harinya ia pun mendatangi pemilik kupon itu yang ternyata merupakan seorang ibu rumah tangga. Melalui penyelidikan ini, Ken mengetahui kalau kupon ini dijual di sebuah website karena dipromosikan oleh seorang influencer di YouTube. Akan tetapi yang jelas kupon tersebut sangat berguna, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin berhemat. Maka setelah itu Ken pun melaporkan hal ini ke FBI. Ia merasa kasus kupon ini gawat karena bisa menyebabkan perusahaan rugi jutaan dolar. Ternyata hal itu berkebalikan dengan FBI. Agen FBI awal mengira kalau kasus ini dibawa oleh Ken adalah kasus terorisme atau penemuan jaringan narkoboy. Namun untuk menghargai Ken, ia menerima laporan tersebut, tapi mereka tidak ingin menindaklanjuti laporan ini dan hanya melemparnya ke unit lain. Tadinya laporan Ken ini hampir dibuang, tapi untungnya diberikan pada agen Park, seorang analis intelijen dengan pangkat paling rendah di FBI. Namun begitu ia mendapatkan kasus ini, ia merasa senang karena akhirnya memiliki sesuatu untuk dikerjakan setelah sekian lama diremehkan. Beberapa hari kemudian, agen Park pun menghubungi Ken untuk memberi informasi tentang perkembangan kasusnya. Park ternyata telah memeriksa website penjualan kupon itu dan ia pun merasa heran karena website tersebut tampak amatir, tapi ternyata memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi. Tapi di sisi lain, penjual kupon itu menggunakan layanan pos untuk mengirimkan kupon-kupon mereka kepada para pelanggan. Oleh karena itu, mereka tetap bisa melacak melalui kantor pos. Sayangnya karena agen Park hanyalah analis intelijen, ia tidak punya pengalaman petugas lapangan. Namun ia berjanji untuk mengirimkan petugas lapangan pada Ken demi menyelesaikan kasus ini. 2 hari kemudian Ken pun bertemu dengan petugas lapangan yang diutus oleh FBI. Awalnya Ken mengira ia akan bertemu dengan agen FBI lain, tapi ternyata dia hanyalah inspektur pos bernama Simon. Ken pun merasa kecewa karena kenyataannya tidak seperti yang ia bayangkan. Bahkan setelah mereka bertemu, Simon ingin mengambil alih kasus ini karena merupakan wilayah kerja kantor pos. Tapi karena Ken merasa bahwa ia adalah penemu kasus kupon ini, maka ia ingin dilibatkan penuh dalam penyelidikan ini. Simon pun merasa keberatan, namun akhirnya ia memberikan Ken ikut bersamanya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membeli kupon dari website tersebut. Setelah itu mereka memeriksa alamat yang tertera di sana, namun ternyata alamat itu mengarah pada tempat lain. Dan oleh karena itu Simon mengetahui bahwa alamat tersebut palsu. Maka mereka pun memeriksanya kembali dan kini Simon menyadari bahwa ada perbedaan antara alamat dengan kode posnya. Jadi setelah ditelusuri lebih jauh, Simon pun menyimpulkan bahwa sebenarnya kupon tersebut berasal dari kota Phoenix. Maka sekarang Simon dan Ken sama-sama terbang ke Phoenix untuk penyelidikan lebih lanjut. Begitu sampai di Phoenix, tempat pertama yang diperiksa adalah supermarket ANG. Mereka memeriksa manajer dan kasir yang setiap hari bertemu dengan pelanggan untuk menemukan pelanggan yang sering menggunakan kupon belanja. Tadinya mereka tidak menemukan seseorang mencurigakan karena memang semakin banyak orang yang menggunakan kupon di sana. Namun akhirnya Greg bercerita kalau dulu ada pelanggan yang aneh dan selalu menggunakan kupon diskon maupun kupon gratis. Sayangnya ia hanya menyebutkan ciri-ciri orang tersebut karena dia tidak mengetahui namanya. Akan tetapi ini merupakan bekal petunjuk penting bagi Simon dan juga Ken. Setelah itu Simon dan Greg pergi ke kantor pos untuk menelusuri kiriman kupon di kota tersebut. Seluruh kurir di kantor pos pun tersebut diperiksa untuk mendeteksi penerima pos yang mencurigakan. Salah satu kurir kantor pos tersebut bernama Earl. Ia sebenarnya tahu kalau Simon dan Greg sedang mencari Jojo maupun Connie karena ia beroperasi di wilayah itu. Tapi karena Earl menyukai Jojo, ia pun berusaha menutupi hal itu dan mengaku tidak tahu apa-apa mengenai kasus ini. Setelah itu, Earl mengirim surat pada Jojo untuk memberikan peringatan bahwa ia berada dalam bahaya. Akan tetapi di sisi lain, Simon dan Greg mulai mengawasi pergerakan Earl.
Sementara itu, Connie dan Jojo merayakan bisnis mereka yang sudah berjalan selama 6 bulan. Dan menurut perhitungan Connie, mereka telah mengumpulkan uang sekitar 5 juta dolar. Oleh karena itu, Connie ingin membagi keuntungan tersebut bersama Jojo. Namun tiba-tiba Jojo pun teringat ucapan Tina yang menganggap bahwa keuntungan bisnis ilegal adalah uang kotor, sehingga mereka harus membersihkannya supaya bisa menikmatinya. Salah satu caranya adalah dengan menarik seluruh uang mereka dari bank, kemudian membeli barang mewah untuk dijual lagi. Maka setelah itu Connie pun pergi ke bank untuk menarik semua uangnya. Akan tetapi tentu saja dia menyamar menjadi orang lain sesuai identitas palsunya. Namun untungnya para manajer bank itu percaya dan memperlakukan Connie layaknya nasabah prioritas mereka. Setelah itu Connie dan Jojo pun bersenang-senang. Mereka bahkan membeli banyak Lamborghini sebagai investasi. Dan kegilaan mereka tidak hanya sampai di sana. Sekarang Connie punya ide untuk membeli senjata api yang katanya menjadi investasi paling baik. Tadinya Jojo menentang ide gila itu, tapi karena Connie terlihat menginginkannya, maka Jojo pun menyetujuinya. Kegilaan Connie dan Jojo ini membuat Tina marah. Ia langsung memanggil Connie dan Jojo ke markasnya untuk menjelaskan kesalahan mereka berdua. Awalnya Tina menanyakan alasan Connie menarik semua uangnya dari bank. Kemudian Connie menjelaskan kalau ia ingin membuat uang bisnisnya jadi bersih. Setelah mendengar jawaban Connie, Tina pun marah karena sebenarnya uang Connie dan Jojo sudah bersih. Uang itu telah terdaftar sebagai omset back to black, sehingga harusnya tidak perlu dicuci lagi. Dan oleh karena itu sekarang Connie dan Jojo harus menjual lagi barang-barang mewahnya. Dan setelah itu mereka juga harus mengembalikan uangnya ke bank secara berkala supaya tidak mencurigakan. Sementara itu Ken dan Simon telah berhasil menemukan rumah Jojo. Setelah itu mereka pun mengawasi rumah Jojo sampai akhirnya menemukan petunjuk baru bahwa Jojo dan Connie ternyata berteman. Tidak hanya itu, setelah mengikuti Jojo, Simon dan Ken pun lalu menemukan markas Connie yang menjadi pusat pengiriman kupon-kupon ilegal itu. Dan akhirnya penyelidikan ini berhasil mencapai sebuah kesimpulan bahwa Connie dan Jojo memang terlibat bisnis kupon gratis ini. Selain itu, FBI juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas Connie yang asli. Mereka juga menelusuri harta kekayaan Connie yang terbagi dalam beberapa aset. Oleh karena itu, sekarang Simon pun memerintahkan penangkapan Connie dan Jojo untuk diserahkan ke polisi. Sementara di tempat lain, malam harinya Jojo sudah merasa sangat cemas dan ternyata dia baru tahu kalau mengirimkan sebuah pesan untuknya. Sayangnya segalanya sudah terlambat dan pasukan FBI pun menggerebek rumah Connie dan juga Jojo. Dan esok paginya FBI juga menyita seluruh aset Connie yang merupakan hasil dari bisnis ilegal ini. Dan setelah itu Connie dan Jojo pun kembali diperiksa. Namun melalui interogasi ini mereka terbukti melakukan bisnis ilegal dan bisa mendapatkan hukuman setidaknya 40 tahun penjara. Padahal dari awal Connie hanya ingin mengumpulkan kupon, namun lama-lama ia menyadari kalau ia tak cuma mau berhemat, tapi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan, apalagi Connie menyukai rasa kemenangan yang ia dapatkan setelah berhasil menggunakan kupon tersebut di supermarket. Setelah itu Connie dan Jojo pun dipenjara, namun ternyata Jojo berhasil dibebaskan karena menebusnya dengan uang jaminan. Ia pun minta maaf atas surat yang ia kirimkan karena ia sebenarnya menyukai Jojo. Sementara itu Connie mendapat kunjungan dari suaminya. Namun bukannya memberi dukungan, Rick justru menyalahkan Connie dan akhirnya Connie pun ingin bercerai. Beberapa minggu kemudian Jojo dan Connie menjalani sidang vonis hukuman. Mereka berdua pun terbukti bersalah, namun karena Connie menyewa pengacara handal, ia hanya memperoleh kurungan penjara selama 11 bulan. Akan tetapi selama di penjara itu, Connie justru merasa lebih bahagia karena ia bisa melakukan semua hal yang ia inginkan. Ia bisa lepas dari suaminya yang terus menyalahkannya dan menjadi perempuan yang bisa mandiri. Sementara itu, Ken sebenarnya tidak terima dengan putusan hakim. Namun Simon menenangkannya dan berkata kalau sebaiknya ia tidak terlalu kaku menjadi orang. Lagi pula Ken telah melakukan hal terbaik sampai membuat kasus ini mendapat perhatian FBI.
Akhirnya melalui kasus ini Ken pun belajar kalau ia tidak bisa mengontrol semua hal. Jadi saat ada sesuatu yang terjadi padanya, Ken pun menahan emosinya dan membiarkan sesuatu itu berlalu begitu saja. Karena dengan begitu hidupnya menjadi lebih tenang dan juga damai.